Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli faya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yakbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin matin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada kul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada kul inni la amliku lakum darran wa la rasada kul inni lan yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahadan illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'ada nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudkhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada wa min khalfihi rasadan liya'lam an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada. Sadaqallahul azim wa ahsa kulla shay'in adada. Bismillahirrahmanirrahim. Jin, ya, surat Jin. Wa annahu, dan bahwasanya lamma qama Abdullah,
tatkala berdiri siapa Abdullah. Abdullah di sini adalah Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti qoma, tatkala qoma berarti sedang sholat. Yad'uhu, dia sholat, dia berdoa kepada Allah, dia sholat kepada Allah. Kadu, hampir saja, yakununa alaihi libada, hampir saja ada banyak jin alaihi, atas Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, libada, berkerumun atau berdesak-desakan. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, tatkala sholat Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, banyak jin yang hampir berdesak-desakan, sampai nggak muat tempatnya, kamarnya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, karena ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Faqalu, maka jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar Qur'anan ajaba, terhadap Al-Quran secara takjub, terpesona. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sholat, Kanjeng Nabi Yuna Muhammad baca surat Al-Fatihah, habis itu dilanjutkan surat-surat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi para jin itu berkerumun untuk mendengarkan, untuk menyaksikan tatkala Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sholat. Bisa saja di sini juga seperti itu. Di Masjid Agung Rasulullah ini seperti itu. Banyak jin muslim, jin mukmin yang ikut sholat. Gak usah takut ya. Kul, katakan ya Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya kepada Allah aku mengabdi, hanya kepada Allah aku sholat, hanya kepada Allah aku menyembah. Wala usriku bihi ahada, dan aku tidak mensirikkan dengan sesuatu apapun kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi Yuna Muhammad tahu kepada para jin itu, aku hanya beribadah hanya kepada Allah, dan aku tidak mensirikan Allah dengan sesuatu apapun. Setelah Kanjeng Nabi Yuna Muhammad selesai sholat, Kanjeng Nabi Yuna Muhammad menerangkan ini kepada para jin muslim, jin mukmin. Karena jin sama seperti kita, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang ingkar. Kul, katakan ya Muhammad, ini sesungguhnya aku la amliku lakum, tidak punya kuasa atas kalian, darron, memberi kalian mudarat, wala rasada, dan juga tidak bisa menyempurnakan amal-amal ibadah kalian. Jadi Kanjeng Nabi Yuna Muhammad tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun kecuali mendapatkan izin dari Allah. Kul, katakan ya Muhammad, ini sesungguhnya aku la yujironi, aku tidak bisa melindungi diriku,
Dari apa? Minallah, dari azabnya Allah, dari azabnya Allah. Ahadun, dan siapapun tidak dapat melindungi aku. Walan ajidah, dan aku tidak mendapatkan min dunihi, dari selain Allah, multahada, tempat berlindung, tempat bersembunyi dari azabnya Allah. Multahada di sini, multahada aslunya lahat, lahadan, lahat, liang lahat, lubang landak atau kuburan untuk bersembunyi. Tidak ada tempat, walaupun ke lubang landak, walaupun ke lubang semut, Allah akan tetap kuasa memberikan azab kepada siapapun. Terus apa yang bisa engkau lakukan dan apa tugasmu? Kalau tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat, dan juga tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan juga orang lain, terus apa? Tugasmu itu apa? Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad, illa balagham minallahi wa risalatih. Aku ini, tugasku ini hanyalah menyampaikan apa-apa yang datangnya dari Allah, wa risalatih, dan melakukan risalah. Tugasku apa? Yaitu aku lakukan. Aku sampaikan, ya aku sampaikan. Aku ini hanya sami'na wa ata'na kepada Allah. Kalau suruh sampaikan, aku sampaikan amanah itu. Kalau suruh lakukan, aku lakukan risalah itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa-siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, siapa-siapa orang yang durhaka kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, fa innalahu, maka sesungguhnya lahu, kepunyaan orang yang durhaka itu, yang bermaksiat itu, nar jahannam khalidina fiha abada, neraka jahanam yang akan ditempatin oleh mereka yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, fiha abada, di dalamnya abada, kekal abadi. Terus walaupun Kanjeng Nabi Muhammad telah memperingatkan seperti itu, banyak dari golongan jin walaupun golongan manusia yang tidak percaya. Ada yang ingkar, ada yang iman, ada yang kafir, ada yang muslim. Bagi yang ingkar, bagi yang musyrik, yang menyekutukan Allah, meremehkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Hatta ida, sampai ketika ro'au, mereka melihat mayu adunah, apa-apa ancaman yang dijanjikan kepada mereka, fasaya'lamuna, maka mereka akan mengetahui, man, siapa yang at'afu, yang lemah, do'if, at'afu itu do'if, yang lemah, nasiron, penolongnya, wa aqallu, dan sedikit apanya, ada jumlahnya. Jadi besok tatkala ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah janji-janji terhadap orang yang musyrik, terhadap jin yang musyrik, apa ancamannya Allah? Setelah diperlihatkan, tatkala apa? Tatkala manusia itu sakaratul maut, ditampakkan oleh Allah. Apanya yang ditampakkan? At'afu nasirun, penolongnya lemah. Maksudnya apa? Amal ibadahnya sedikit kurang berkualitas. Makanya kita kalau beribadah harus yang berkualitas, itu nomor satu. Kualitas ibadah kita, kualitas amal ibadah kita, itu yang utama. Ketimbang banyak kualitasnya jelek, mending kualitasnya yang bagus, sedikit tidak apa-apa, tapi istiqomah, sholatnya
berkualitas tapi istiqomah. Wa aqallu adada, dan sedikit jumlahnya. Baru yang kedua, setelah kualitas ibadah kita bagus, baru kuantitas jumlahnya diperbanyak. Yang penting kualitas dulu. Ibadah apapun utamakan kualitas. Ibadahnya, sholatnya yang berkualitas, wudunya yang berkualitas, sholat sunnahnya yang berkualitas, puasanya yang berkualitas, puasa Ramadannya juga harus berkualitas, infak, sedekahnya, zakatnya juga yang berkualitas, hajinya juga harus berkualitas. Baru yang kedua jumlahnya. Jadi ada kualitas, ada kuantitasnya. Kul, katakan ya Muhammad, in adri aqoribun, sesungguhnya aku tidak mempunyai pengetahuan, aqoribun, apakah itu dekat, ma tu'adun, apa-apa ancamannya Allah yang telah dijanjikan, atau yaj'alu lahu rabbi amada, atau menjadikan Allah bagi kalian itu amada, diperpanjang masa waktunya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak mempunyai pengetahuan apakah ancamannya Allah itu, azabnya Allah itu dekat atau jauh, cepat atau lama. Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya pengetahuan di dalam hal itu. Lantas siapa yang mempunyai pengetahuan? Alimul ghaibi, Allah yang maha mengetahui apa yang gaib. Allah yang maha mengetahui yang gaib. Fala yudhiro, maka Allah tidak menampakkan. Yudhiro itu duhur itu matahari pas di atas kita, jadi panasnya, cahayanya tampak semua yang ada di permukaan bumi. Fala yudhiru, maka Allah tidak menampakkan, ala ghaibihi, atas kegaibannya itu, atas ilmu gaibnya itu, ahadan, kepada siapapun, kepada siapapun orangnya. Allah tidak menampakkan itu illa manirtada, kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah, mir rasulin, dari para rasul. Hakikatul rasul insan, sama seperti kita. Penerusnya dari para nabi, para rasul adalah para ulama. Kalau ulama itu diridhoi oleh Allah, akan ditampakkan kegaiban oleh Allah kepadanya. Fa innahu, dan sesungguhnya Allah, yasluku, akan memberikan, akan menjadikan, mim baini yadaihi, dari antara yadaihi, di depan, wa min khalfihi, di belakang, rosoda, penjaga dari bangsa malaikat. Jadi kegaiban, ilmu gaib, ilmu rahasia yang Allah berikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah, kepada wali-walinya Allah. Kalau sekarang, kalau dulu kepada para rasul yang diridhoi oleh Allah, itu tidak sembarangan, dikasih penjaga biar tidak diketahui, tidak dikuping oleh para jin yang musyrik. Makanya dikasih penjaga di depan, di belakang, penjaganya dari bangsa malaikat. Liya'lama, maka mengetahui, angkot ablagu, sungguh-sungguh ablagu, telah disampaikan, risalati rabbihim, risalah dari Tuhan mereka, wa ahato, dan Allah meliputi, Allah mengetahui, bima ladaihim, dengan apa-apa yang ada pada mereka,
wa ahsa, dan Allah memperhitungkan, Allah menghitung kulla syai'in, setiap sesuatu adada, satu persatu. Sangat-sangat teliti Allah itu. Allah itu al-khabir, zat yang maha teliti. Jadi kalau menghitung sebuah amal satu persatu Allah hitung. Makanya kita tatkala kita beribadah, utamakan adalah kualitas. Yang kedua kuantitas. Karena Allah menguji kita untuk apa? Untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua yang terjadi, yang diberikan Allah kepada kita, apapun itu, berupa apapun, berupa kekayaan, berupa kebahagiaan, berupa kesenangan, berupa kedamaian, berupa harta yang melimpah, berupa kecerdasan, berupa kepintaran, disyukuri atau tidak. Sebaliknya, berupa kemiskinan, berupa kesedihan, berupa kekurangan, hambanya Allah itu bersabar atau tidak. Maksudnya apa? Setiap apa yang menimpa pada kita itu, baik itu berupa kebahagiaan maupun kesedihan, berupa harta yang melimpah atau kekurangan harta, kemiskinan, semua hanyalah ujian dari Allah untuk mengetahui amal ibadah siapa yang terbaik. Paham ya? Makanya Allah itu zat yang maha teliti. Makanya kita harus betul-betul berkualitas. Ibadah kita harus berkualitas. Dan kuantitas itu yang kedua. Yang penting nomor satu kualitas, yang kedua kuantitas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya